adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah sekolah Minggu hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengawali ibadah sekolah Minggu kita hari ini, mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk bisa beribadah bersama di hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami agar bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Tegak dan katakan Kau Cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu firman Tuhan benar. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali Tuhan kami datang. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab.
mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong juga Kanani dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, Kanani senang sekali hari ini Kanani bisa menyapa adik-adik dari yang kelas kecil sampai kelas besar ya. Nah, hari ini Kanani akan bercerita tentang seorang anak yang dipanggil Tuhan. Ya, anak ini siapa namanya ya? Nah, sebelum sampai ke ceritanya Kanani nih, Kanani mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak kalau di rumah papa atau mama panggil adik-adik? Misalnya nih, Angel. Angel. Nah, mama manggil Angel. Nah, gimana ya reaksinya Angel? Atau misalnya papa manggil Nicholas. Nah, pernah nggak adik-adik dipanggil oleh papa atau mama? Lalu apa ya yang adik-adik biasanya lakukan? Apakah adik-adik menyaut, ya pa, ya ma, bentar, lagi tanggung, tunggu ah, ngapain sih manggil-manggil? Ah, ntar deh pa, ntar, ya, ya, ya. Nah, apakah adik-adik seperti itu? Atau seperti anak yang ada di dalam cerita Alkitab ini? Yang hari ini Kanani akan menceritakan seorang anak yang juga sama adik-adik. Ya, dipanggil. Namanya disebut, namanya dipanggil. Lalu bagaimana eh, anak ini ketika dipanggil namanya? Apakah seperti yang tadi tuh ya, seperti Angel atau Nicholas yang ntar mam, ntar pap gitu ya. Ya adik-adik, hari ini Kanani akan bercerita tentang Samuel. Samuel dipanggil Tuhan. Nanti adik-adik bisa baca dari Alkitab dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Ya, adik-adik, di suatu kota yang bernama Kota Rama tinggal suami istri yang menginginkan seorang anak. Namanya adalah Ibu Hana dan Bapak Elkana. Ibu Hana ini setiap hari dia pergi ke bait Allah dan berdoa kepada Tuhan. Dia sangat menginginkan mempunyai seorang anak. Dia berdoa dan terus berdoa adik-adik. Dan dia berjanji kepada Tuhan. Ibu Hana ini berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya seorang anak laki-laki, nanti saya akan berikan anak ini kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mendengar doa Ibu Hana ini. Dan Tuhan menjawab doanya. Ibu Hana dikaruniakan anak laki-laki. Lalu diberi nama Samuel. Nah, adik-adik, ketika Samuel udah agak sedikit besar, Ibu Hana memenuhi janjinya. Ibu Hana pergi ke bait Allah dan membawa Samuel diserahkan kepada Bapak Eli yang ada di bait Allah untuk tinggal di bait Allah dan untuk dididik oleh Bapak Eli untuk belajar Taurat Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel tinggal di bait Allah bersama Bapak Eli. Di bait Allah atau gereja pada waktu itu adik-adik,
Samuel selain belajar Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan, Samuel juga membantu Bapak Eli. Karena Bapak Eli sudah tua. Bapak Eli juga matanya sudah mulai kabur penglihatannya. Jadi Samuel membantu Bapak Eli bersih-bersih, merapikan bait Allah. Samuel adalah anak yang baik, adik-adik. Samuel anak yang rajin, Samuel anak yang taat, dan Bapak Eli senang ya karena Samuel sangat membantu Bapak Eli. Nah, adik-adik, pada suatu malam ketika Bapak Eli sudah mau tidur nih, dan juga Samuel juga mau tidur, begitu ya. Tiba-tiba Samuel mendengar adik-adik ada yang memanggil. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab. Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Samuel pun kembali adik-adik untuk tidur. Lalu Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel, Samuel. Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Tuhan memanggil Samuel sudah 2 kali adik-adik. Dan Tuhan memanggil kembali Samuel untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, adik-adik, bagaimana Samuel ketika dia namanya dipanggil tuh Samuel, Samuel. Ya, Samuel nggak tunggu-tunggu tuh nanti, dia langsung lari menuju Bapak Eli. Dia bilang, Bapak panggil saya. Pak Eli bilang, oh enggak, saya tidak memanggil kamu. Udah tidur lagi. Dan Samuel pun patuh. Dia kembali ke tempat tidurnya. Dan ketika dia mau tidur, namanya dipanggil lagi tuh adik-adik. Samuel, Samuel. Dan dia pun segera bangun. Ya, dia kembali lagi kepada Bapak Eli. Dan bilang lagi, bukankah Bapak memanggil saya? Nah, Pak Eli juga bilang lagi, enggak, saya enggak panggil kamu. Udah, kamu tidur lagi. Pada waktu itu adik-adik Samuel enggak tahu tuh kalau yang memanggil adalah Tuhan. Samuel berpikir yang memanggil adalah Bapak Eli. Lalu ketika Samuel kembali ke tempat tidurnya, dipanggil lagi namanya untuk yang ketiga kalinya. Nah, ketika namanya dipanggil untuk yang ketiga kalinya, adik-adik, Samuel juga enggak tunggu. Udah 3 kali nih dipanggil. Enggak, dia langsung segera menuju kepada Bapak Eli dan dia bilang juga hal yang sama. Bukankah Bapak memanggil saya? Nah, karena udah 3 kali tuh adik-adik, Bapak Eli tahu
Oh, ini yang memanggil adalah Tuhan. Ya, lalu Bapak Eli bilang, Samuel, kamu kembali aja tidur lagi. Nanti kalau kamu namanya dipanggil lagi, kamu bilang, ya berbicaralah kepada hambamu ini. Hamba mendengarkannya. Ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel pun segera menjawab, adik-adik, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan kepada tentang keluarganya. Aku akan menghukum keluarga Eli untuk selama-lamanya karena dosa yang telah dibuatnya. Anak-anaknya telah menghujat aku, telah melakukan dosa, dan Eli tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku akan menghukum mereka. Nah, adik-adik, setelah Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel pun tidur sampai pagi. Dan Samuel pun menyampaikan semua apa yang difirmankan Tuhan kepada Samuel, disampaikannya kepada Bapak Eli dengan jujur. Nah, adik-adik, dari cerita ini Tuhan mau kita juga cepat menanggapi panggilan Tuhan. Kita mau dengan segera, dengan kesungguhan hati merespon panggilan Tuhan. Kita juga mau ketika sehari-hari kita misalnya dipanggil seperti Angel atau Nicholas, dipanggil papa mamanya, dia segera menyaut, ya Pak, ya Ma, dan bukan cuma sekedar menyaut adik-adik, tapi segera merespon, segera melakukan ya apa yang papa atau mama sampaikan dan melakukan apa yang harus dilakukan seperti yang papa dan mama sampaikan. Seperti Samuel, Samuel juga tidak menunda. Samuel ketika bangun pagi, dia segera menemui Bapak Eli dan menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Nah, adik-adik dan Kanani hari ini belajar. Kita juga mau dengan cepat merespon, menanggapi panggilan Tuhan dengan memiliki kesungguhan hati seperti yang dilakukan oleh Samuel. Tuhan mau kita adik-adik dan juga Kanani setia kepada perintah Tuhan dan siap untuk melakukan panggilan Tuhan. Seperti firman Tuhan, kita merespon dengan taat seperti Samuel. Dan kita tidak mau seperti anak-anaknya Imam Eli, anak-anaknya Bapak Eli yang tidak mendengar dan tidak merespon dengan baik dan malah mereka melakukan dosa. Mereka anak-anaknya Bapak Eli ini melakukan hal yang tidak baik sehingga Tuhan marah dan menghukum mereka. Nah, adik-adik mau seperti anak-anaknya Bapak Eli atau mau seperti Samuel. Samuel yang taat, Samuel yang mau dengan cepat merespon panggilan Tuhan. Ya, karena dipercaya semua adik-adik mau seperti Samuel. Jadi ketika nanti adik-adik dipanggil papa mama atau guru di sekolah, adik-adik mau dengan segera, mau dengan cepat merespon dengan segenap hati. Ya, memenuhi panggilan dan bukan cuma mendengar lalu mengatakan ya, dan kita juga mau melakukannya. Amin.
Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ketika pagi ini kami boleh mendengar cerita Alkitab, mendengar firman Tuhan, mendengar cerita tentang Samuel. Bagaimana ketika Samuel dipanggil Tuhan dan dia dengan segera merespon, dia segera menjawab panggilan Tuhan. Dan kami juga mau ya Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami juga mau dengan segera menjawab panggilan Tuhan. Dan ketika Tuhan mau apa yang harus kami lakukan, kami juga tidak menunda-nunda, tapi kami mau dengan segera melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan cerita ya. Nah sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Ulang ya. 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan. Anak-anak dapat memasukkan persembahan kalian ke dalam amplop ini. Lalu saatnya nanti anak-anak pergi ke sekolah minggu, anak-anak dapat menyerahkannya ke sekolah minggu. Atau bisa dititip lewat mama dan papa. Ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan lewat mama dan papa. Terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita. Tuhan, jadikan kami anak yang selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan yang baik yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.